dan abduhu ya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi fadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, dimanapun kita berada, Allah masih terus memberikan syukuran nikmat karunia, kemudian kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga kita semua bisa kembali bertemu di ruang Zoom ini. Wabil khusus guru kita juga diberikan kemudahan, kesehatan dan kelapangan sehingga terus bisa membersama kita pada malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan, hasilkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang telah bisa bertemu dengan beliau, berkumpul di telaga beliau, ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kita sudah masuk di kajian edisi ke-16. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan. Untuk tidak memperpanjang kalam lagi pembukaan kepada guru kita, Ustaz Budi Mulyana, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya, bisa lanjutkan kajian kita telaah kitab Afkarus Siyasiyah. Insyaallah malam ini kita masuk ke bab berikutnya tentang pengalaman politik ya, tajribiyah siyasiyah. Di bab ini sangat ringkas, sangat singkat, paling hanya beberapa paragraf saja. Tapi memang ini nanti memberikan panduan ya dalam upaya kita untuk melayakkan diri kita menjadi seorang politisi. Dan di bab ini karena memang membahas tentang pengalaman politik, jadi langsung to the point ya, bahwa kalau berbicara politisi maka yang mutlak dimiliki oleh orang yang ingin menjadi seorang politisi itu harus memiliki pengalaman politik. Gitu. Jadi ini syarat menjadi seorang politisi. Nah, pengalaman politik itu bisa didapatkan melalui apa? Ya. Di bab ini dijelaskan ya, ada dua. Yang pertama, dia harus terlibat dalam aktivitas politik. Ya. Kemudian yang kedua, dia melakukan aktivitas politik itu, atau bisa juga dengan tidak melakukan aktivitas politik tapi menjadi di dalam kitab ini disebut sebagai politisi akademik ya. Jadi dia mendapatkan pengalaman politik berdasarkan proses akademik ya, pembelajaran gitu.
Nah, di bab ini nanti akan mengurai 3 hal ini ya, tentang bagaimana bisa mendapatkan pengalaman politik. Ya, cuman saya tambahkan ya, sebenarnya ini dari sumber lain. Kenapa sih pengalaman itu penting ya? Berdasarkan kerucut pengalaman yang ditulis oleh Piet Looper ya, bahwa memang dengan adanya pengalaman itu berarti meningkatkan keterlibatan ya. Kalau dalam proses pembelajaran, kalau hanya sekedar membaca ya, atau mendengarkan gitu, artinya pasif gitu ya, maka yang diingat itu sedikit ya, 10%, 20% gitu, ataupun paling tinggi 30%. Tapi kalau ada pengalaman dengan pelibatan ya, dalam sebuah proses pembelajaran, baik dia terlibat secara langsung ya, mengerjakan hal yang nyata, ataupun dia mungkin melakukan simulasi ya, bermain peran gitu. Nah, itu maka dengan keterlibatan itu melahirkan sebuah pengalaman di dalam proses pembelajaran. Dan dan ini yang kemudian sama ya, baik dalam mendapatkan pengalaman di proses pembelajaran dan juga dalam aktivitas politik. Makanya pengalaman itu memang meniscayakan dibutuhkan pelibatan. Makanya di bab ini atau di awal bab ini disebut bahwa pengalaman politik itu ya satu-satunya cara dengan cara melakukan aktivitas politik itu sendiri. Nah, ini sebagai tambah. Nah, berikutnya pengalaman politik itu ada 3 ya. Jadi seorang disebut memiliki pengalaman politik itu kalau punya 3 hal penting. Pertama, dia harus punya informasi politik. Nanti akan diurai informasi politik itu apa. Kemudian yang kedua, harus memiliki pengetahuan yang kontinu ya, mengenai berita atau peristiwa politik. Nah, jadi tidak hanya sekedar informasi ya, tetapi juga informasi itu harus berkesinambungan ya, atau kontinu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tentu informasi ini kan banyak. Maka informasi itu juga harus dipilih ya, dipilah gitu. Nah, jadi ini yang menjadi kunci pengalaman politik itu dimiliki oleh kita ya. Pertama, punya informasi, dan tentu informasi yang didapatkan pun itu harus informasi yang terpilih. Nanti di akhir saya berikan beberapa tips ya, kira-kira seperti apa. Nah, informasi politik itu ada 2 di dalam bab ini disebutkan. Pertama adalah informasi masa lalu ya. Jadi tentu namanya informasi itu kan seiring dengan berjalannya waktu ya. Ketika sudah lewat dari hari ini berarti itu adalah informasi masa lalu atau yang disebut sebagai informasi sejarah ya. Baik itu terkait dengan fakta sejarah gitu ya. Kemudian juga berbagai informasi terkait dengan berbagai peristiwa atau kejadian yang meliputinya, atau juga terkait dengan aktivitas individu gitu. Makanya sejarah individu itu menjadi penting ya. Jadi sejarah peristiwa, kemudian juga fakta sejarah, serta aktivitas atau informasi individu menjadi penting. Sehingga nanti ini akan mensupport ya di dalam membangun pengalaman politik berdasarkan informasi politik. Nah, kemudian kalau yang pertama ini saya sebut sebagai informasi yang sifatnya pasif ya, karena dia informasi yang belum direlasikan atau dikaitkan dengan informasi lain. Nah,
informasi politik yang penting juga adalah yang memang direlasikan, gitu ya. Dalam bahasa kitab ini informasi hubungan politik, baik relasi individu dengan individu lain ataupun negara dengan negara lain, gitu ya, atau aktor satu dengan aktor yang lain. Gitu. Nah, sehingga dari situ bisa diungkap relasi ini dari aspek pemikirannya, dari berbagai perspektif, gitu ya, bagaimana maknanya, ya, kemudian bagaimana aktivitasnya, prinsipnya, jadi bisa diketahui dari sana, gitu. Nah, yang seringkali kita lewat atau lupa itu ini informasi relasional ini, gitu. Karena nanti kekeliruan hanya menilai berdasarkan informasi yang pasif, ya, informasi yang belum direlasikan ini menjadi fatal, gitu ya, ketika kemudian kita relasikan dengan antar individu atau antar negara, gitu. Karena biasanya dalam konteks analisis politik itu justru yang penting itu bukan informasi pasif, tapi informasi yang direlasikan. Apa hubungan A dengan B, gitu ya. Ya, contoh yang sedang ramai ya terakhir, misalkan Singapura menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Ini kan mungkin kita tahu informasi tentang Singapura. Kita mungkin juga dapat informasi tentang sosok Ustadz Abdul Somad. Tapi apa relasinya, gitu ya? Kenapa sih kok muncul sikap penolakan Singapura terhadap kehadiran Ustadz Abdul Somad? Nah, berarti kan ini informasi relasional yang bisa menjawab, gitu, bahwa ternyata Singapura itu, ya, kalau dikaitkan dengan sosok Ustadz Abdul Somad berarti kan antara Singapura dengan tokoh Islam, gitu ya. Karena memang kalau dari statement dari Kementerian Dalam Negerinya kan memang dikaitkan dengan konten yang dibawa oleh Ustadz Abdul Somad di dalam ceramah-ceramah. Nah, berarti kan relasi itu Singapura dengan Oke. Makasih ya, sayang. Singapura dengan Islam, gitu ya. Nah, berarti kan kita bisa telusuri itu bagaimana relasi Singapura dengan Islam sehingga menimbulkan sikap-sikap seperti itu, gitu ya. Nah, ini ya contoh saja. Nah, sumber sejarah kalau di dalam kitab Nizam Islam itu kan ada 3 ya. Ini saya kutip dari sumber lain ya, sekitar maklumat saja. Jadi sumber sejarah itu kan ada 3. Pertama adalah sumber berupa peninggalan sejarah, ya. Kalau disebut sebagai artefak, ya. Jadi benda-benda sejarah itu bisa menjadi sumber sejarah. Kemudian yang kedua, sumber sejarah itu berupa tulisan masa lalu. Kalau di sini disebut misalkan naskah, ya. Nah, prasasti itu kan dia peninggalan benda sejarah yang memuat tulisan. Nah, ini masuk ke sumber sejarah berupa tulisan. Nah, yang ketiga yang nggak ada di sini, sumber sejarah itu juga adalah sumber lisan, ya, penuturan sejarah, gitu. Ya, mungkin bisa dongeng, gitu ya, mungkin juga legenda, gitu, atau cerita turun-temurun, ya. Cuman kan nanti masalahnya dari sumber sejarah ini verifikasi, ya, verifikasi terhadap sumber, gitu. Kalau yang wujud, ya, seperti benda sejarah atau kemudian tulisan sejarah itu kan verifikasinya yang dilakukan oleh para arkeolog, gitu ya. Dia bisa menilai, oh ini mungkin ditulis oleh siapa, kemudian isinya apa, gitu ya. Kemudian ini dibuat kalau bangunan misalkan pada masa kapan, gitu. Itu dari sisi sumber. Cuman yang agak sulit itu adalah memverifikasi sumber sejarah berupa sumber lisan, ya. Di dalam tradisi Islam, sumber sejarah lisan ini justru sumber sejarah yang utama, ya. Dengan proses verifikasi melalui ilmu hadis, ya, ada rijalul hadis, gitu ya. Itu sumber sejarah berdasarkan tradisi lisan yang terverifikasi, gitu. Nah, cuman di zaman modern ini justru sumber-sumber masa lalu itu justru yang dikedepankan itu sumber-sumber yang wujud, ya, baik
tulisan ataupun peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, justru ya karena tadi sulit dalam logika saintifik modern Barat ya memverifikasi keabsahan sumber itu kan sulit ya. Atau mereka mungkin tidak menerima gitu ya dengan proses verifikasi sumber sejarah berupa lisan itu. Sumber sejarah lisan itu dengan verifikasi kejujuran gitu ya. Verifikasi bahwa dia itu siqah gitu kalau dalam bahasa ilmu hadis gitu. Nah, ini kan sebuah metodologi yang tidak diterima dalam perspektif kacamata Barat gitu. Sehingga akhirnya sumber-sumber sejarah itu umumnya yang dipakai adalah sumber-sumber yang sifatnya tertulis gitu ya. Dengan adanya bukti maujud yang dinaskahkan. Nah, dalam konteks informasi individu, ya tadi disebutkan, kita bisa menemukan setidaknya ada dua, ya. Ada biografi, jadi cerita tentang seseorang. Ada yang ditulis sendiri, itu yang disebut sebagai autobiografi. Ada yang ditulis oleh orang lain, itu yang disebut dengan biografi. Nah, maka seorang politisi itu juga untuk bisa mendapatkan informasi politik ya, dia bisa atau dia mesti juga punya informasi sejarah terkait dengan individu. Jadi ya harus ya suka tidak suka mau tidak mau kita harus telusuri jejak individu gitu, atau biografi individu. Ketika mau bicara tentang Ukraina ya antara Volodymyr Zelensky dengan Vladimir Putin gitu ya, siapa sih dia gitu. Itu kan menjadi penting ketika kita mau membahas krisis Ukraina, perang antara Rusia dan Ukraina. Kenapa? Karena kedua ini menjadi aktor sentral, sehingga penting kita untuk mengetahui siapa kedua orang ini gitu. Nah, makanya kemudian kita bisa telusuri, misalkan kenapa sih Ukraina itu punya kedekatan dengan Israel? Ternyata Zelensky ini dia keturunan Yahudi. Misalnya kan kita bisa hubungkan gitu ya, berdasarkan penelusuran biografi itu untuk menganalisis sikap tindakan seorang kepala negara. Gitu. Nah, ini juga penting ya bagi seorang politisi untuk memiliki atau menelusuri informasi-informasi biografi. Nah, cuman kan nanti detailingnya itu ya bergantung ya. Ya kalau kita ingin mendalami secara khusus tentu kita butuh informasi detail tentang seseorang itu gitu ya. Ketika ya hanya sekilas ya tentu mungkin sekilas saja cukup gitu seperti itu. Dan informasi individu ini bisa menjadi bahan analisis terhadap sikap-sikap politik. Kalau dalam metodologi penelitian sosial itu ada yang namanya penelitian individu ya. Saya lupa lagi istilahnya. Nanti mungkin ingat ya. Ada istilahnya kalau kita ingin menganalisis berdasarkan perspektif individu ya, latar belakang individu gitu. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Nah, ini ya saya pikir banyak ya buku-buku biografi, ya tinggal seberapa ya nanti kan kebutuhannya kita mau menganalisis apa gitu ya. Nah, sehingga kita nanti butuh informasi biografi tokoh siapa gitu. Nah, kalau dalam konteks keindonesiaan 2024 misalkan muncullah tokoh-tokoh yang mungkin
digadang-gadang menjadi calon presiden ya, Ridwan Kamil, Anies Baswedan gitu ya, kemudian ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani gitu dan seterusnya. Maka ya menarik nanti kita telusuri itu orang per orang ini secara biografi. Dan kan itu ada juga informasi yang tadi ya, yang tertulis ya, karena memang sumber sejarah itu dari tulisan. Nah yang menarik juga karena memang orang ini masih hidup ya, kalau sudah meninggal atau orang-orang sekitarnya masih hidup kan itu bisa kita dapatkan informasi lisan. Cuman tadi masalahnya kan diverifikasi. Misalkan ya mungkin di minggu lalu saya sudah singgung ya, saya kenal dengan seseorang yang dia pernah satu kosan dengan Ridwan Kamil di Amerika. Itu kan akhirnya saya dapat cerita tentang Ridwan Kamil itu siapa gitu ya, berdasarkan informasi individu lisan. Dan itu tidak akan kita bisa dapatkan itu dapatin di buku-buku mana gitu ya. Nah, seperti itu. Apalagi nanti kalau kita kaitkan dengan kita hubungkan dengan informasi-informasi atau peristiwa lain atau dengan aktor-aktor lain. Nah, itu akhirnya kita bisa analisis, oh nanti sosok ini di 2024 dia kecenderungannya kemana gitu. Nah, seperti itu. Ya ini contohnya. Nah, makanya penting kita juga melakukan penelusuran individu untuk memperkuat tadi ya, informasi aktivitas politik. Nah, ya kita bisa buat bagan kalau kita mau bikin database ya tokoh gitu ya. Nah, kita bisa buat ini contoh aja ya. Kita bisa bikin database tokoh ya, termasuk juga dikaitkan dengan isu-isu tertentu gitu. Ini kan contoh aja yang saya temukan di internet ya. Tokoh ini dia latar belakang atau jabatannya apa gitu. Kemudian sikap politiknya itu seperti apa terhadap isu tertentu terus gitu ya. Kalau seorang analis politik dia pasti akan dia akan bisa melakukan penelusuran. Makanya memang akan menjadi sulit ya kalau kita itu menganalisis semua hal gitu ya. Karena spektrum politik itu kan sangat luas ya. Ya contoh aja misalkan internasional, nasional itu aja udah luas ya. Nanti nasional pun nanti mau apa gitu. Internasional pun mau apa gitu. Kalau kami di hubungan internasional misalkan kita bagi ekspertisnya itu berdasarkan kawasan. Dia expert di Eropa, dia tahu betul tentang Eropa. Yang lain mungkin di Amerika, yang lain mungkin di Asia gitu ya. Nah kalau kita umat Islam di awal sudah disinggung bahwa yang penting itu kan kita menelusuri ya. Pertama adalah negara-negara adidaya dan dunia Islam. Dan ini pun masih luas gitu ya. Karena negara adidaya itu juga mungkin kalau kita list itu ada 10-an ya negara adidaya dan mantan adidaya gitu ya. Apalagi kalau kita masuk ke dunia Islam. Dunia Islam itu kan ada kurang lebih 50-an negara. Gitu. Itu aja sudah sangat luas. Apalagi nanti kalau kita rinci di adidaya itu per tokoh gitu ya. Termasuk juga di dunia Islam itu per tokohnya gitu. Jadi pasti butuh effort yang luar biasa. Makanya memang bagus kalau ada teamwork ya untuk bisa melakukan analisis secara bersama-sama gitu. Oke. Nah, kemudian juga yang penting di bab ini dijelaskan tentang bahwa informasi itu harus aktual ya. Jadi ditekankan tentang masalah aktualita. Jadi kebutuhan terhadap berita mutakhir. Ya. Kenapa? Karena ya namanya kehidupan itu kan dinamis ya, terus berkembang gitu, terus berjalan gitu. Sehingga makanya kemudian di sini aktualita itu menjadi penting. Gitu. Dengan adanya aktualita maka
ini meniscayakan setiap objek yang sedang kita pelajari itu ya harus betul-betul bisa difahami, dipelajari, dikenali gitu ya. Dan apalagi situasi terus berubah ya, dan kadang bervariasi gitu. Makanya ditegaskan di bab ini tentang aktualita ini meniscayakan harusnya mutabah, kontinuitas. Karena kalau tidak kontinu, maka tidak akan aktual gitu ya. Kita hanya bersandar kepada informasi masa lalu, ya, sejarah gitu. Terus yang terkini, yang terupdate-nya itu apa gitu. Nah itu kalau kita tidak ikuti kan menjadi repot ya. Karena memang tadi tidak aktual lagi. Oke, itu ya. Nah, seorang politisi dia tentu akan berusaha ya untuk sadar terhadap keberadaan fenomena politik. Jadi seorang politisi itu dia harus aware ya, harus aware, harus ya sadar, harus peduli ya terhadap adanya fenomena politik. Sehingga dengan adanya fenomena politik itu dia bisa melakukan prediksi politik. Ya, contoh misalkan berkibarnya bendera pelangi di kedutaan Inggris di Jakarta ini kan itu fenomena politik. Gitu. Nah, cuman kan masalahnya ini kejadian biasa atau sesuatu yang disadari sebagai sebuah fenomena yang penting gitu ya, atau mungkin bukan penting, fenomena yang ya disadari gitu ya, sehingga nanti kalau dia sadar ini sebuah fenomena politik tertentu, walaupun hanya sekedar simbolistik Inggris mengibarkan bendera pelangi, maka dia akan langsung connect gitu ya. Ini ada apa gitu. Oh dia langsung teringat dengan siapa Inggris. Gitu. Kemudian apa agenda internasional Inggris dengan bendera pelangi dan seterusnya gitu. Atau dia juga bisa langsung kaitkan dengan fenomena yang ada di Indonesia gitu, sebelum bendera pelangi itu. Misalkan bagaimana respon terkait dengan tayangan podcast seorang YouTuber gitu ya, yang kemudian diminta untuk dinonaktifkan gitu ya, tayangan itu karena mengandung propaganda terhadap jadi dengan aware ya, dengan sadar seorang politisi itu dia langsung bisa melakukan sebuah prediksi kira-kira nanti akan ada kejadian apa, atau mungkin kalau dikaitkan dengan peristiwa politik tertentu ada keberpihakan apa, ada agenda apa gitu. Nah ini penting ya, seorang politisi itu memiliki kesadaran, dan kesadaran ini balik lagi ke yang awal, ini butuh pengalaman politik gitu. Kalau orang tidak punya maklumat informasi politik tentang bendera pelangi kan gitu ya. Seperti itu hanya sekedar bendera biasa saja gitu. Kenapa kita merespon ya karena kita punya maklumat tentang bendera itu gitu. Nah itu contoh. Nah, kemudian juga seorang politisi itu juga dia harus dapat membaca momentum politik. Jadi dalam berbagai peristiwa politik itu kan ada momentum ya. Misalkan tadi momentum dalam sistem demokrasi 5 tahunan pemilu gitu ya. Jadi dengan adanya momentum, pemahaman tentang momentum itu, dia mengerti ada fenomena-fenomena politik yang akan terjadi gitu. Sehingga kenapa kok sekarang banyak tokoh-tokoh politik yang kampanye ya dalam tanda kutip, memanfaatkan situasi untuk menaikkan citranya. Oh ternyata ada momentum tertentu. Nah ini
penting juga difahami oleh seorang politisi. Dan balik lagi ini butuh pengalaman politik. Ya, karena momentum itu kan terkait dengan informasi politik. Gitu. Kadang itu juga terkait dengan peristiwa sejarah tertentu. Sekarang bulan Mei ya. Jadi nanti ada kalender atau agenda ya, agenda politik yang dikaitkan dengan kalender tahunan. Kalau bulan Mei berarti awal bulan isu buruh misalkan ya. Itu kan momentum. Nah, cuman kemarin karena Idul Fitri ya kalau di sini, jadi momentum buruh itu nggak naik gitu. Makanya kemudian ada aksinya pun itu kan belakangan, tapi ya hanya sekedar seremonial kalau saya lihat. Gitu. Nanti di awal Juni ada momentum tentang isu ideologi, gitu. Ya, karena itu naik lagi isu ideologi. Ya, cuman karena itu tergantung siapa yang memainkan isunya. Kalau tidak ada yang memainkan ya mungkin momentum itu lewat saja. Gitu. Dan seterusnya, ya, baik itu di level nasional ataupun juga di level internasional. Gitu. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa membaca juga prediksi-prediksi politik berdasarkan momentum. Gitu. Kalau kita ingin mengeluarkan sebuah isu pun bisa dikaitkan dengan momentum tersebut. Gitu. Ya. Nah, penting ya bagi politisi untuk berusaha sungguh-sungguh mengikuti perkembangan peristiwa dan berita. Ya. Makanya tadi mutabaah ya, kontinuitas. Ya. Bahkan di bab ini ditegaskan tanpa ketinggalan satupun peristiwa. Ya. Jadi ini yang paling berat ya. Nah, untuk memiliki pengalaman politik itu yang paling berat di sini. Mengikuti terus-menerus tanpa ketinggalan satupun peristiwa dan berita. Nah, bahkan misalkan di dalam bab ini seperti dia siap susah payah nyari berita itu seperti nyari jarum dalam jerami. Makanya minggu lalu saya kasih tips ya. Salah satu caranya bisa pakai Twitter. Ya. Karena Twitter ini contoh aja nih akun saya ya. Nah, boleh di follow HB Mulyana. Jadi ini saya capture ya, bukan ini langsung. Jadi nanti kita bisa baca ringkas beritanya, mana berita ini bisa marga. Nah kemudian ada tren. Tren itu nanti kita bisa setting. Mau kita lihat tren Indonesia, gitu. Kira-kira apa sih yang lagi rame di Indonesia? Kadang tren ini kan dimainkan oleh iklan ya, yang ingin naik trending produk tertentu gitu ya, atau event tertentu ya, atau kadang juga dia menangkap apa yang sedang ramai dibicarakan. Kayak Maudy Ayunda ini kan lagi naik nih. Saya juga ini jadi karena dia menikah ya dengan blasteran Korea ya. Tapi dia mualaf. Jadi rame kan, ingin bicara. Apalagi kemudian dia dibahas ya oleh seorang politisi yang sedang nyari panggung juga gitu. Ya, tapi dia di Twitter ya, di Instagram. Ini contoh ya. Jadi memang bisa menggunakan Twitter ya untuk bisa melakukan ini ya pengalaman saya Twitter itu untuk politik ya. Ini walaupun popularitas Twitter dibanding sekarang muncul TikTok gitu ya, ada Instagram, ada Facebook. Cuman secara pembicaraan politik itu masih di Twitter ya, ininya yang menjadi tempat bermainnya gitu. Karena para politisi itu ngumpul di sini di Twitter. Gitu. Mereka punya akun-akun yang kita bisa follow dan kita bisa ikuti masing-masing politisi itu atau juga lembaga-lembaga negara itu sedang melakukan apa. Gitu. Nah, itu kita bisa ikuti. Sedangkan di platform lain kayak
Facebook atau TikTok. Nah, ini contoh di Twitter ya. Ini tahun berapa nih? Oh ya 2016 nih. Tentang isu-isu yang naik ya di Twitter gitu. Baik isu global, isu news politik atau musik atau mungkin film ya. Tergantung, kita kan bisa setting ya bahwa kita mau ikuti news dan politik saja misalnya, itu bisa. Nanti ada di Twitter ini enaknya saya tunjukin Twitternya sebentar. Udah muncul ya? Muncul belum? Ini Twitternya? Udah ya? Ini, ya. Nah, ini kan kita bisa lihat di beranda. Saya kemudian follow kantor-kantor berita. Nah, jadi kita bisa ikuti tuh. Ini contoh misalnya berita apa yang sedang naik gitu ya. CNN gitu. Kemudian ada tokoh-tokoh yang dia mungkin jadi yang sering aktif lah ya di Twitter. Kita bisa cek ya siapa aja yang perlu kita ikuti gitu ya. Kalau saya sih umumnya mengikuti ya kantor berita, tokoh politik. Kadang juga ya suka diminta fallback ya. Ini hampir semua kementerian saya ikuti. Jadi wakil presiden gitu ya. Kemudian KIP, kementerian, OJK, baik official atau individunya. Nah, kadang-kadang juga saya ikutin lembaga-lembaga untuk informasi berita gitu ya. Nah, jadi kita bisa follow gitu. Termasuk mungkin tokoh-tokoh yang penting kita ikuti gitu ya. Misalkan mantan Panglima. Dulu dia Panglima, saya ikuti. Ya. Ini contoh aja. Jadi kan nanti di ini Twitternya. Contoh ya, seperti itu. Baik lokal ataupun internasional. Ya, termasuk teman-teman sendiri yang boleh follow. Gitu. Ya, kantor berita ya. Terus, nah cuman memang nanti kalau memang mau dikhususkan buat analisis, kita bisa pilih saja kita follow siapa gitu ya. Supaya tidak tercampur dengan kita follow individu gitu ya. Ya setidaknya tadi akun-akun resmi pemerintah itu kita ikuti. Termasuk juga kalau saya sih ada tokoh-tokoh internasional. Nah ini contohnya. Jadi kalau isu HI ya saya ikuti beberapa akademisi internasional ya mungkin tidak populer ya kalau di sini. Dia analis di mana di Australia, di semacam. Ya kita tahu dia itu siapa ya tentu tadi dengan informasi mungkin kita dapat dari. Nah, kan kalau di HI ini orang ini Amitabh Acharya ini orang India ya. Dia cukup populer kalau di hubungan internasional. Akademisi dari India. Ya, ini contoh aja. Di saran saya memang gunakan Twitter untuk karena tadi ya mutabah politik itu yang berat ya. Dan mutabah kita dimudahkan dengan adanya. Kalau kita mau nyari isu tertentu ya tinggal cari hashtag. Dulu sih hashtag, tapi sekarang Twitter dia mempermudah kita. Misalkan mau isu apa ya, Singapura misalkan. Singapura. Ini kan
akan muncul berbagai isu ya terkait dengan Singapura. Gitu. Yang populernya apa, yang terbaru apa, gitu ya. Kemudian siapa orang-orang yang bicara tentang Singapura. Ini semua yang memuat kata Singapura itu muncul di sini. Atau kita kasih hashtag, ini lebih spesifik lagi. Tidak yang memang khusus yang dikumpulkan dalam hashtag Singapura, termasuk berita-berita. Ini contoh ya seperti itu. Jadi memang cukup membantu lah Twitter ini dalam proses mutabaah politik. Ya. Nah, kenapa mutabah itu penting? Ya karena di kitab ini jelaskan tidak satu pun tahu kapan suatu kejadian penting itu akan terjadi. Gitu. Ya kita kalau tidak ngikutin ya mungkin kita nunggu rame dulu baru kemudian kita baru tahu gitu ya. Kalau kita ya setidaknya setiap hari kita buka berita gitu ya, kita nggak terlalu terlambat lah ya, untuk mengetahui sebuah kejadian penting. Seperti kejadian hancurnya 9/11 ya, bom pesawat yang menghancurkan gedung WTC. Saya juga nggak sengaja. Jadi ketika malam hari jam 9 malam, kebetulan ya dulu sih belum seramai ini ya di internet. Tahun 2001 kan. Masih informasi dari televisi gitu. Yang masih populer itu. Ya kebetulan sedang lihat televisi. Akhirnya malam itu langsung tahu kejadian gitu. Itu contoh, kita nggak tahu ya kalau kemudian keburu tidur atau tidak sedang nonton TV kan kelewat gitu ya, baru heboh pas esok harinya misalkan begitu. Tapi kalau sekarang kan informasi itu sudah di dalam genggaman ya, di HP itu kan nempel gitu ya, walaupun ya kita harus atur juga ya. Nah cuman seorang politisi ya tetap harus mengalokasikan ya waktu untuk melakukan tambah gitu. Pengalaman saya sih maksimal setengah jam itu cukup untuk scroll via Twitter. Kira-kira sehari ini beritanya apa gitu. Seperti itu. Nah, cuma nanti kalau kita tertarik dengan berita terlalu kan tadi dari tadi ya Twitter tadi kan tinggal kita klik aja kalau kita memang tertarik beritanya gitu. Seperti itu. Misalkan berita ini kita tertarik, ini kan umum ya gitu ya. Mana misalkan kita tertarik. Erick Thohir, Erlangga gitu kan tokoh-tokoh politik. Nah, kalau kita tertarik misalkan ya kita tinggal ini kan oh ini ada survei Gelora News. Ini ya tertarik tinggal klik aja kan. Jadi kita akan dapat informasi atau berita yang lebih detail kan gitu. Termasuk juga komentar-komentar. Jadi itu enaknya Twitter itu ya. Dari dibandingkan platform yang lain. Nah, kenapa penting untuk terus diikuti? Ya ini juga karena setiap peristiwa dan berita itu kan seperti mata rantai yang saling berkaitan, saling berhubungan. Jadi kalau kita lost satu informasi, satu berita, ya maka mungkin kita akan kesulitan ya untuk bisa memahami permasalahan yang terjadi karena ada satu maklumat yang hilang gitu. Ini juga satu hal yang penting. Nah terakhir, gimana sih cara kan berita banyak ya, peristiwa itu banyak, harus dipilih. Jadi seorang politisi itu harus punya kemampuan memilih
dan memilah berita atau peristiwa. Nah, tapi memilih itu kalau di dalam bab ini disebutkan, jadi bukan memilih beritanya, tapi semua berita masuk dulu. Setelah semua berita masuk baru dipilih. Karena kalau kemudian kita memilih berita yang masuk, gitu ya, maka bisa jadi berita yang penting itu nggak masuk. Tapi kalau berita itu sudah masuk, tinggal nanti dipilih mana yang penting, mana yang tidak, maka insya Allah tidak akan ada berita yang seperti itu. Baik, mungkin itu sebagai pengantar pembahasan di bab ini. Memang tidak terlalu panjang, maka kalau memang ada yang mau didiskusikan terkait dengan membangun pengalaman politik ya dalam afkar siyasi. Ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, jamaah sekalian, telah sama-sama kita dengarkan dan menyaksikan pemaparan dari guru kita terkait dengan terjadi terkait dengan bab pengalaman politik. Kepada Bapak Ibu, yang ingin bertanya, jika ada tadi yang tertinggal atau yang ingin konfirmasi, boleh jadi ada yang kurang jelas juga kepada Bapak Ibu. Silakan mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat ataupun raise hand ya. Ya, ini sudah ada dari umum. Ya, kepada umum, jika ada hal yang ingin dipertanyakan, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya terkait dari sisi politis penolakan Ustaz Somad di Singapura itu. Terus yang kedua itu apakah mencukupkan atau untuk kami yang ini pemula gitu ya, apakah memadai ketika kita itu dari media sosial dengan misalnya mengikuti kita yang di Harokah, hanya maksudnya kalau misalnya sosial medianya memadaikan informasi dari situ gitu. Ya, gimana Ustaz? Jelas tadi punya pertanyaan dari umum. Ya. Ya, tentang penolakan Singapura ya terhadap kunjungan Ustaz Abdul Somad. Yes, memang jadi menarik ya, kita coba telaah ya. Nah, pertama tentu kita harus pahami dulu tentang positioning Singapura ya. Singapura itu negara apa sih gitu. Kemudian apa yang diinginkan Singapura dalam konstelasi global, termasuk juga dalam regional ya, hubungan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara khususnya, atau negara-negara Muslim terdekat lah, Indonesia, Malaysia terutama ya, yang di sekeliling Singapura. Nah ini penting, kita harus punya maklumat tentang siapa sih Singapura gitu. Termasuk juga kalau mau didalami dikaitkan dengan landasan atau dengan
perspektif sejarahnya ya, historisnya gitu. Bahwa dulu Singapura itu negeri Muslim, kemudian dijajah gitu ya oleh Inggris, kemudian bagaimana Inggris itu membalikkan demografi itu berulang ya, kemampuan Inggris membalikkan demografi wilayah ya, yang ditempati oleh suatu bangsa itu, dan akhirnya kemudian membangun kekuatan baru gitu ya. Hampir mirip seperti bagaimana Inggris membalikkan India dari negeri Muslim menjadi negeri Hindu gitu ya. Padahal itu negeri Muslim, tapi dengan mensupport orang-orang Hindu untuk melawan kekuasaan Islam di India, akhirnya kemudian seolah-olah India itu jadi negeri Hindu. Juga sama dengan di Singapura gitu ya, dengan melakukan proses migrasi besar-besaran orang-orang Chinese ya ke Pulau Tumasik ya atau Singapura ini, hanya kemudian menjadikan orang-orang Muslim Melayu yang ada di Pulau Singapura ini menjadi komposisinya berubah. Gitu. Nah, itu secara historis. Jadi kalau kita sudah bisa mengenali positioning Singapura, maka akhirnya kita bisa memahami ya kenapa kemudian Singapura itu melakukan sikap yang keras gitu ya terhadap kunjungan seorang ulama yang oleh Singapura itu langsung dijudge ya, distigmatisasi dengan konten-konten Islam yang kalau bahasanya itu kan yang segregasi gitu ya, yang punya potensi untuk memecah belah keharmonisan warga negara Singapura yang mereka sebut multi agama gitu ya, seperti itu. Nah, karena beliau Ustadz Abdul Somad dianggap membawa konten-konten yang punya potensi itu. Gitu. Nah, cuman kan yang menarik itu tidak hanya sekedar penolakan Singapura terhadap Ustadz Abdul Somadnya gitu, tapi yang menarik itu adalah bagaimana merespon negara Indonesia gitu, termasuk juga netizen Indonesia ya, gitu. Perlakuan negara terhadap warga negara, perlakuan negara lain terhadap warga negara, apalagi warga negara ini dianggap tokoh Muslim ya, ini menunjukkan positioning negara itu terhadap negara yang melakukan perlakuan tadi. Ya ketika didiamkan atau tidak direspon oleh negara dengan layak, ya itu berarti menunjukkan bahwa ya sejalan gitu ya antara pemerintah Indonesia dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura gitu. Ya ini tidak terlepas dari konstelasi politik lokal kan ya. Siapa Ustadz Abdul Somad di dalam pandangan pemerintah Indonesia. Jadi isu yang bisa kita angkat itu ya justru kalau menurut saya itu isu sikap pemerintah Indonesia gitu. Karena Singapura berani begitu ya karena memang akan diamini gitu ya oleh pemerintah Indonesia. Tidak akan direspon dengan berlebihan gitu ya oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena ya Ustadz Abdul Somad anggaplah mungkin pro oposisi misalnya seperti itu. Itu mungkin ya kalau saya melihatnya terkait dengan POS. Kemudian yang kedua tentang apakah kita mencukupkan dengan informasi yang sudah jadi gitu ya. Ya tergantung kita positioning kita itu apa. Kalau kita memposisikan hanya sekedar penikmat informasi gitu ya, bukan akan menjadi seorang analis, ya
ya cukup gitu ya. Setidaknya kita update lah tentang berita-berita, dan tidak hanya berita, kita juga update dengan analisisnya gitu ya. Yang kita anggap kita sudah sikoh lah, sudah percaya gitu ya, sudahlah kita amini, selesai kan gitu. Cuman kan kita tidak mau berhenti di situ ya. Kalau dalam pembahasan usul fikih ya, positioning kita apakah mau jadi mustahid atau muqallid gitu ya. Kalau muqallidnya pun apakah mau muqallid am atau muqallid mutabi gitu ya istilahnya. Ya tentu kita tidak boleh mencukupkan diri menjadi muqallid am. Ya. Kita ikut secara umum, pokoknya ikut aja. Karena kita manusia yang terus belajar, terus berusaha meningkatkan kualitas kita, maka setidaknya harus naik leveling kita dari muqallid am menjadi muqallid mutabi gitu. Dari seorang penikmat informasi politik yang memang sudah jadi, menjadi seorang yang berusaha kritis terhadap informasi, berusaha punya keinginan untuk melakukan analisis gitu, walaupun mungkin tadi belum semendalam seorang mustahid misalkan kalau dalam istilah usul fikih begitu, seorang analisis yang memang sudah berpengalaman, tapi kita harus naikkan gitu. Boleh dong kita punya analisis sendiri tentang Singapura dan Ustadz Abdul Somad, ya boleh, harus gitu, harus berusaha gitu. Itu kan mungkin perspektif saya menilai begitu. Tapi kalau misalkan kita juga bener gitu, saya coba baca Singapura, baca lagi kan sejarah Singapura gitu ya, baca lagi tentang bagaimana tipologi sistem politik Singapura sehingga dia kok merespon begitu gitu. Bagaimana tentang keislaman di Singapura. Artinya kan ini mendorong kita untuk semakin ingin belajar ya tentang Singapura, sehingga analisis yang sudah jadi itu kita bisa, mungkin kita oke setuju, tapi saya punya note lain gitu ya, punya catatan lain, atau mungkin bisa dipertajam gitu. Oh saya mah menilainya begini gitu. Nah itu berarti ya alhamdulillah kita punya kemampuan untuk melakukan proses analisis gitu. Jadi saran saya tadi ya, jadi positioning kita mau jadi penikmat atau kita mau belajar untuk menjadi seorang analis ya. Kalau mau belajar seorang analis ya tentu tidak boleh hanya mencukupkan menerima saja gitu. Kita berusaha untuk juga melakukan analisis gitu. Ya tentu tidak instan ya, tidak sekaligus, tidak ujuk-ujuk gitu ya. Ya mungkin kita coba belajar sedikit-sedikit gitu ya, per isu gitu. Mungkin kalau mau misalkan sebulan sekali atau seminggu sekali ya kita pilih, kita coba mau analisis apa bulan ini misalkan, atau minggu ini gitu. Kita dalamin satu isu itu bisa. Karena kalau seorang analis kan kadang ya mohon maaf, misalkan saya itu kadang diberondong tiap hari itu ada pertanyaan-pertanyaan yang saya diminta untuk komentari gitu ya. Cuman kan ya tadi minggu lalu saya sudah sampaikan, karena kan tidak cukup waktu gitu ya. Ini juga ada yang belum saya komentari satu gitu ya. Nanya lagi, udah belum gitu ya. Ya karena tadi keterbatasan waktu gitu ya. Artinya kalau kemudian semakin banyak analis politik gitu ya, ya insya Allah nanti berbagai isu itu bisa dikomentari dengan berbagai perspektif ya, tinggal nanti masalah ketajamannya gitu. Ya itu mungkin ya pandangan dari saya. Wallahu a'lam. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi Ustaz, penjelasan Ustaz. Ini dari Linda Johan. Nah, beliau mengirim pertanyaan melalui kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya terkait tatabu berita, terkait dengan terkadang ya, beliau terkait dengan tatabu berita, mutaba'ah berita, terkadang baperan, hati menjadi panas dan emosi sehingga menjadi malas untuk tatabuk berita lagi dan cukupkan membaca berita yang sudah dibuka dalam bentuk tulisan di web. Apakah ada tips
minta tips ini dari Bunda Johan untuk mensiasati agar tetap istiqomah dan tidak mudah emosional. Dan jika tidak hanya mencukupkan diri membaca berita, ya sudah dia minta saran tips minta. Ya, kita kan tadi saya sudah, atau mungkin juga sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa yang kita butuhkan dari informasi politik itu kan terkait dengan faktanya ya. Fakta itu apa? Ya teori sederhananya kan 5W plus H itu, atau 4W-nya aja ya. What gitu ya. When, where, dan who gitu. Jadi informasi itu ini saja kan. Ada apa sih, di mana kejadiannya, kapan, siapa gitu. Insya Allah kalau hanya ini nggak akan bikin emosi. Gitu ya. Nggak akan bikin emosi. Kalau kita hanya bicara tentang apa, siapa, di mana, kapan gitu ya, seperti itu. Jadi akhirnya kita tahu ada informasi tentang sesuatu. Kalau kita masuk ke analisis gitu ya, analisis orang gitu ya, apalagi ke komentar ya pasti mau tidak mau kita juga punya keberpihakan ya, ada emosi gitu, seperti itu. Ya kita kalau tidak mau emosi ya kita pindah aja ke berita yang lain, nggak usah dibaca lebih lanjut ya, kita bisa pindah ke mungkin sumber lain gitu, seperti itu. Makanya kalau saran saya kalau baca Twitter itu nggak akan emosi, karena hanya judul-judul aja kan gitu. Oh tahu ada berita, ada peristiwa ini di sini siapa gitu ya. Jadi nggak sempat emosi lah insya Allah gitu. Nah kalau istiqomah itu memang masalahnya tuh di waktu ya, alokasi waktu gitu. Itu nanti akan membentuk habit ya, kebiasaan. Kalau saya ya mohon maaf saya juga sudah sampaikan, kebiasaan tuh 2 gitu. Pertama saat makan, sarapan ya tidak hanya sarapan, saya makan setiap makan. Karena makan itu mungkin nggak kalau dalam table manner ya, kalau dalam HI itu ada ketika makan itu nggak manner gitu. Cuman kalau saya makan itu selalu, kalau dulu itu ada koran gitu. Orang rumah itu udah paham gitu. Kalau saya sarapan itu ya sarapan koran, harus ada koran. Jadi, ada makanan dan ada koran sambil baca gitu. Ketika sekarang koran saya masih ya, walaupun sudah semakin jarang ya, ada HP yang saya sambil scroll berita gitu. Itu ya karena sudah habit, setiap makan saya pasti begitu gitu. Ya kecuali makan-makan yang membutuhkan adab gitu ya, adat sendiri di rumah sudah habit saya begitu, sambil baca berita gitu. Dan yang kedua mungkin ini juga nggak layak ditiru ya. Saya kalau ke kamar kecil ya sambil nongkrong itu saya bawa HP, cuman nggak sehat itu, nggak bagus juga ya. Bakteri gitu ya. Cuman ya hati-hati itu nanti nyemplung HP-nya kan lumayan. Saya nyemplung 2 kali gitu ya HP itu ya. Karena kan itu sambil nongkrong gitu ya. Cuma ya nggak boleh berlama-lama juga seperlunya gitu. Ya sambil daripada ngelamun ya saya sambil scroll juga berita. Hanya simpan gitu. Jadi memanfaatkan waktu-waktu yang kita anggap sia-sia gitu. Karena kalau nyempetin diri itu ya memang kadang kita merasa berat harus menyempatkan diri khusus berbaca gitu ya. Ya itu bagus sih kalau memang ada waktunya gitu, kita sempatkan ya setengah jam gitu hanya baca gitu. Tapi kalau memang sama sekali tidak sempat, itu bisa dilakukan
Atau kalau dalam perjalanan ya, terutama kalau naik kendaraan umum tapi yang aman gitu ya. Kalau saya naik kereta, naik bis gitu ya, nah, itu bisa sambil scroll. Nah, sekarang dengan adanya podcast ya, nah ini juga kita bisa dengar berita. Kalau tidak mau baca dengar. Cuman memang kalau dengar itu pengalaman saya, mungkin audio itu dibanding visual ya lebih nempel visual gitu. Kalau audio karena dengar kadang berita yang kita dengar itu nggak hilang lagi gitu. Saya nggak tahu juga ya. Mungkin ini khosiatnya beda antara melihat dengan mendengar. Tapi mungkin tiap orang bisa beda-beda. Gitu. Jadi itu untuk istiqomah ya, terhadap mutaba'ah. Jadi memang harus disempatkan dan ini harus menjadi habit gitu, harus menjadi kebiasaan. Nah, cuma nanti kebiasaan tiap orang kan bisa beda-beda ya. Tadi seperti tadi gitu. Itu. Nah, kalau mencukupkan diri ya saya pikir tadi ya kembali ke yang saya sudah jawab. Ya kita mau leveling kita di mana? Kalau hanya sekedar penikmat analisis ya sudah merasa cukup. Tapi kalau kita pun ingin meningkatkan diri untuk menjadi seorang analis gitu ya, ya kita harus berusaha melakukan analisis gitu. Nanti kan berikutnya setelah kita dapat informasi, bagaimana menuangkannya dalam sebuah tulisan gitu ya. Ya itu nanti harus dilatih. Nah mungkin satu lagi habit yang bisa dicoba ya. Saya itu terbiasa menulis diary. Kayak anak perempuan ya. Biasanya yang nulis diary itu anak perempuan ya. Cuman kalau saya itu sejak SMP itu terbiasa menulis diary. Diary itu apa ya? Ya tulisan tentang keseharian gitu ya. Makanya buku diary saya itu sudah selemari gitu ya. Karena sejak SMP, SMA, kuliah sampai bahkan sekarang itu selalu saya menuangkan peristiwa yang saya alami, termasuk juga ya ketika diary itu kadang juga saya kasih apa ya catatan-catatan yang menurut saya penting, menarik gitu ya, di hari itu gitu kita tuangkan gitu. Nah ini juga mungkin bisa menjadi tips ya untuk melatih menuangkan gagasan ya. Dari maklumat atau informasi yang kita miliki kita tuangkan gitu. Nah, cuman balik lagi ke habit gitu. Kalau nulis diary itu setiap pagi ya. Jadi pagi kalau saya misalkan duduk di tempat kerja, mau di kampus atau di tempat kerja yang lain, itu saya buka tuh buku diary saya tulis dulu gitu. Itu bisa mungkin 10 menit gitu ya, nulis saja gitu. Biasanya saya awali dengan menuliskan keseharian, apa yang saya alami dari kemarin hingga hari ini gitu ya. Saya ketemu ini gitu. Termasuk nanti apa gagasan-gagasan sehari itu yang kemudian note-note gitu. Dan kadang ya itu nanti melebar ya. Saya punya apa nih? Post-it ya. Saya kasih note-note lagi gitu ya. Dikasih catatan-catatan lagi gitu. Makanya kadang apa istilahnya tuh di diary saya itu jadi tambah tebal karena tidak hanya bukunya diary tapi juga ada note-note-nya, termasuk kadang ada kertas-kertas gitu ya berseliweran gitu ya. Tuangan menuangkan ide-ide ya, baik terkait mungkin kadang ini kalau analisis ini ada analisis peristiwa ini saya punya pikiran ini gitu, atau mungkin ya yang lain juga ya, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah macam-macam gitu ya. Nah ini juga habit ya, membangun habit menulis ya, karena memang kalau tidak dibiasakan menulis itu menjadi berat ya, tapi ya harus dimulai gitu. Kalau sudah dimulai itu akan menjadi habit. Mungkin bagus itu
baca buku Habit. Ustadz Felixio itu kan buat tuh buku tentang habit. Gimana membangun sebuah kebiasaan yang baik ya. Nah, melakukan analisis politik, menulis ya, yang sederhana-sederhana itu memang butuh habit ya. Dan ya kalau dalam bahasa kitab Afkar Siyasi ini, habit itu kan mutabaah. Kebiasaan melakukan mutabaah itu ya, melakukan mutabaah itu butuh habit gitu. Kalau habitnya tidak muncul, mutabaah itu nggak akan terwujud ya. Dan ya sampai kapanpun kalau tidak menjadi habit melakukan mutabah itu ya tidak akan sampai ke memiliki pengalaman politik. Gitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jadi banyak tips ya yang baru saja beliau sampaikan terkait dengan menjaga istiqomah, kemudian fokus untuk tatabut berita jangan sempat terpengaruh ya. Kalau terpengaruh itu mungkin sudah mengikuti analisa atau komentar para tokoh atau yang orang-orang yang berkaitan dengan berita yang kita baca ya. Kadang punya kendala kalau HP kan rencananya mau tatabut berita malah orang buka platform yang lain kan. Kendala yang sudah kebiasaan orang yang megang HP malah dia buka yang lain. Ya, ini jadi PR sendiri untuk kita yang konsisten mau memanfaatkan Twitter. Ini tips dari beliau bagi kita yang sudah punya akun Twitter, ya, jadi bisa menjadi wasilah salah satu sarana kita untuk update berita setiap detik ya, mungkin bisa lebih cepat ya. Untuk kita bisa perbaharui informasi-informasi kita. Kami ingin konfirmasi lagi Bapak Ibu jika masih ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pengalaman politik ya, dengan bab yang malam hari ini kita bahas. Kira-kira dari Bapak Ibu jamaah sekalian masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ini saya ingin menanya mungkin menjadi pertanyaan terakhir sebagai penutup. Apakah pengalaman politik yang lebih lama misalnya sebagai negara imperium antara China dengan Amerika misalnya, ya kita sejauh ini bahkan mungkin negara-negara yang hari ini menjadi negara kuasa, China, Rusia, dan Amerika, boleh jadi lebih lama adalah China mungkin dari segi peradaban lama. Namun kita juga kenapa hari ini malah Amerika yang sebagai negara lebih baru ketimbang Rusia juga punya pengalaman di kerajaan sebelumnya. Kenapa seakan-akan pengalaman mereka itu nggak punya ngaruh ya terkait dengan kondisi politik yang hari ini malah dikalahkan oleh Amerika hari ini? Apakah kurang pengalaman itu ya? Atau bukan posisinya pada pengalaman tapi pada hal yang lain? Ya, kalau kita menelusuri sejarahnya ya, antara Cina, Amerika Serikat, memang kemunculan negara Amerika Serikat kan baru ada ya, dia menjadi sebuah negara kan tahun 1776 ya. Itu tahun berdirinya negara Amerika. Dan eksistensi Amerika itu kan baru hadir pasca migrasi ya bangsa Eropa ke benua Amerika. Walaupun memang bangsa-bangsa lokal ya, Indian kita sebut, itu sudah ada sebelumnya gitu. Tapi sebagai sebuah negara modern yang sekarang kita kenal itu ya pasca migrasi bangsa Eropa ke Amerika gitu. Dari situ kita bisa paham bahwa bangsa Amerika itu dia adalah bangsa yang melanjutkan ya dari peradaban Eropa. Makanya disebutnya Western ya. Jadi Amerika itu bagian dari Barat gitu.
Termasuk juga kalau kita mau sebut Australia itu kan kita sebut dia negara barat walaupun ada di sebelah timur gitu ya. Selandia Baru itu negara barat walaupun ada di sebelah timur. Kenapa? Karena mereka membawa peradaban barat ya, western dari Eropa gitu. Artinya kalau ngitung pengalaman ya pengalaman Amerika itu ya pengalaman barat yang kemudian disambungkan dengan Eropa di masa lalu gitu ya. Seperti itu. Kemudian itu dari sisi Amerika. Jadi artinya kita tidak bisa hitung Amerika itu hanya sekedar dari sejak berdiri negara Amerika tahun 1770. Nah, Cina juga sebaliknya gitu. Cina itu memang sudah dikenal sejak masa lalu. Cuman kan Cina itu dia dalam konteks Cina modern ya kalau kita baca sejarahnya, dia itu kan negara sering disebut sebagai negara tirai bambu ya, negara yang isolatif gitu ya, negara yang nggak gaul gitu. Jadi negara yang memang interaksi internasionalnya itu tidak 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 seperti negara-negara lain ya. Jadi pasca invasi Mongol, mungkin kalau yang lihat di Facebook saya sempat share itu bagaimana peta wilayah yang dikuasai Mongol. Mongol itu negara terluas, bangsa yang punya negara terluas dalam sejarah itu Mongol gitu. Dari sisi penguasaan wilayah dibandingkan negara lain dalam konteks sejarah. Cuman dia itu selewat saja gitu. Dan pasca kekuasaan Mongol, Cina itu kan sifatnya lebih isolatif ya, lebih ke dalam. Cina itu baru kemudian berinteraksi lagi dengan dunia luar ya pasca kolonialisme gitu, ketika Barat masuk ke Cina ya, Inggris kemudian Portugis gitu ya, belakangan ya kemudian termasuk juga Amerika gitu. Nah justru itu posisi Cina gitu. Terlebih ketika Cina itu menjadi rezim komunis ya pasca revolusi budaya tahun 1950-an, Cina itu dia memang punya tipikal konsolidasi ke dalam, gitu. Sehingga dalam interaksi internasionalnya itu dia tidak terlalu dominan. Gitu. Nah, Cina kan baru mulai berkiprah di dunia internasional ya, secara global itu pasca pasca Mao Zedong ya, pasca Deng Xiaoping gitu. Jadi baru 20 tahunan gitu ya, Cina itu menjadi negara yang eksis secara global. Sebelumnya ketika masa Deng Xiaoping gitu, masa komunis itu dia masih berada di bawah bayang-bayang komunisme Rusia gitu. Nah, jadi memang kalau bicara tentang pengalaman politik global gitu ya, Cina itu memang baru belakangan. Makanya selalu kalau saya diminta menganalisis tentang gimana prediksi ke depan antara Cina versus Amerika dalam konteks negara adidaya. Ya Cina itu belum punya pengalaman global yang cukup gitu, apalagi dalam konteks perang ya. Cina itu belum pernah terlibat dalam satu perang dunia pun gitu ya. Perang dunia pertama ya Cina itu dia masih konsolidasi ketika peralihan dari kekaisaran ke republik ya. Kan itu ada revolusi Cina tahun 1911, itu ada filmnya kalau mau dilihat. Itu dia baru beralih dari kekaisaran imperium ya, The Last Emperor, itu ada filmnya juga, menjadi negara Republik Cina ya. Masa Chiang Kai-shek, masa Sun Yat-sen gitu ya. Ya, itu paham nasionalisme masuk. Cuman kan Cina itu ketika jadi nasionalis nggak lama juga gitu. Ketika masuk pengaruh komunisme tahun 50 Cina menjadi negara komunis gitu. Artinya ketika Perang Dunia I dia tidak terlibat dalam manapun, Perang Dunia Kedua dia kan bagian dari sekutunya Amerika kan Cina itu. Tapi juga ketika melawan Jepang ya, tapi dia juga belum bisa ya, makanya dia kan belum muncul lah Cina. Nah barulah sekarang ya Cina itu mulai
naik leverage politiknya, tapi dia juga tidak pernah terlibat sebagai aktor utama di dalam konflik-konflik internasional. Makanya ketika misalkan adu kekuatan militer ya, Cina mungkin sekarang mulai berusaha mengembangkan kekuatan militer. Cuman pertanyaannya kan uji coba kekuatan militer Cina itu di mana? Gitu. Jadi kan kalau mau perang ya harus benar-benar teruji itu kekuatan militer. Tinimbang kalau kita banding-bandingkan dengan Amerika Serikat, dengan negara-negara Eropa, kan dia sudah terlibat dalam berbagai perang dunia, termasuk juga dalam konflik-konflik juga terlibat gitu ya, seperti itu. Dan disitulah cara Amerika untuk menguji kekuatan militernya. Gitu. Jadi kalaupun terjadi perang antara Amerika dan Cina ya masih di atas kertas ya, masih jauh gitu ke kekuatan Amerika dibanding Cina. Gitu. Jadi itu ya, kalau kita melihat dari sisi historis bagaimana pengalaman politik global Cina versus Amerika Serikat gitu. Jadi memang kelihatannya Cina itu tua gitu ya, lebih dulu ada dibandingkan Amerika, tapi dalam konteks konstelasi global justru yang lebih berpengalaman Amerika. Dan Amerika itu memang adaptif ya. Sebenarnya yang lebih paling berpengalaman itu kan yang lebih klasik itu Inggris dan Prancis gitu ya. Inggris Prancis itu dia pengalaman politik globalnya sangat panjang, termasuk juga Jerman gitu. Tinimbang Amerika, bahkan ya Rusia mungkin masuk ya. Amerika itu pemain baru, cuman dia adaptif gitu ya, lebih cepat menyesuaikan, apalagi dia menjadi sebuah negara ideologis gitu ya. Nah, itu juga catatan, Cina itu kan bukan negara ideologis gitu ya. Komunisme di Cina itu bukan menjadi ideologi yang diemban seperti dulu zaman Uni Soviet ya, disebarluaskan. Cina itu kan dia tidak menyebarluaskan komunisme ke seluruh dunia gitu. Hubungan dia dengan negara lain itu sama seperti hubungan negara-negara antar negara ya, kepentingan nasional bukan kepentingan ideologi Cina itu. Makanya dia bukan negara ideologis. Beda dengan Amerika Serikat, dia punya kepentingan menyebarluaskan fahamnya atau mabdanya, ya, ideologinya gitu. Demokrasi, HAM, macam-macam gitu. Kalau Cina dia nyebarin apa? Komunisme kan dia juga tidak sebarkan ya ke negara-negara lain. Tidak ada propaganda komunisme dalam relasi Cina modern saat ini gitu. Makanya itu juga yang menjadikan kenapa Cina itu ya masih berat untuk naik leverage politiknya ke level global karena belum punya agenda ideologis di level internasional. Itu Pak. Ya, alhamdulillah jadi semakin tercerahkan. Mudah-mudahan pertanyaan tadi juga bisa sama-sama Bapak Ibu mencerahkan kita bahwa penting sekali memahami pengalaman politik baik dalam konteks individu kita karena kita memang ingin menjadi politisi, terlebih juga mengenali pengalaman politik dalam level kenegaraan bahkan dalam tingkat global ya. Apalagi ini yang mau kita bangun adalah negara yang juga nanti menjadi kompetitor atau negara pesaing negara wilayah Amerika, maka perlu juga untuk memiliki pengalaman. Nah ini kita perlu belajar lagi nanti dari guru kita karena negara ini kan belum ada hari ini, yang ini rencana kita bangun atau yang kita ingin kembalikan. Nah, setidaknya pengalaman-pengalaman sekitar khilafah menjelang runtuh sekitar 13 abad atau 14 abad ini juga menjadi bekal politik kita. Ya, mohon maaf Bapak Ibu untuk kajian malam hari kita padatkan dengan pertanyaan tadi yang terakhir disampaikan oleh guru kita, Pak Budi Mulyana. Namun sebelum ditutup dari Ustaz ada yang ingin disampaikan Ustaz? Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan di minggu depan. Ya, alhamdulillah kita cukupkan. Bapak Ibu mohon maaf jika ada lagi yang ingin bertanya, untuk kesempatan ini kita tutup dan insyaallah pekan depan kita akan bertemu lagi di forum yang sama, di jam yang sama. Mudah-mudahan kita semua dan terutama guru kita juga tetap diberikan kesehatan, kelapangan waktu dan kelancaran dari seluruh aktivitas kita.
Kita tutup kajian ini. Jazakallah khairan musafir kepada kita khususnya dan seluruhnya kepada jemaah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan depan. Tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa